Kita buat Mas Gani aman jatuh Mas ya. Aman terus kita buat kopi shop. Programnya Posyandu suntik. Tapi kita podcast sih. Om Kiamat udah bilang Tapi kita podcast sih Sekalian jaga malam di sini kan. Maksudnya gitu kan. Jadi gue bisa kurangin pegawai yang jaga. Lu podcast semalaman gitu kan. Dijamin aman tempatnya. Posyandu 3 bulan sih. Tetap mempertahankan autentikasi si brand ini. Oke. Kalau dia tuh ya masih dripping yang sama kayak dulu. Gua nggak akan lupa siapapun yang pernah beli barang gua dari gua masih COD yang di mana. Gitu. Jadi mulai dari situ ya Mas? Mulai dari situ. Karena kalau nggak dari satu orang yang kayak gitu, gua nggak akan kesini ketemu teman-teman yang lain. Sentimentalnya dijaga ya. Betul. Itu menurut gua value yang nggak bisa ditukar sama duit sih. Walaupun ongkos bensinnya berapapun gitu. Wah itu udah susah gitu. Ini tuh udah terbilang sangat rutin om. Betul. Support acara seperti ini, berikan venue. Kebetulan ada-ada aja gitu maksudnya. Banyak Si ini pengen, si itu pengen. Semua mau. Tapi kayaknya memang harus, mungkin itu yang dibutuhin kali ya, maksudnya kayak Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Reza Rahmanto. Dan juga Muhammad Haikal Yuslian dan Variono Friza Kanvas di si podcast. Ada kanvas ini kanvas. Gue mulai main alias nih dari setelan pabrik nih. Karena kita ini saat ini tag di Kongsi Bintaro. Betul, dalam acara Heavy to Happy Yes, yang diadakan oleh MSG Kolektif. Itu masih ada acaranya. Terakhir itu nanti di tanggal 6 Juni. Yes. Betul. Itu di acara MSG yang volume keempat ini. Betul. Tahun 2026 ini menampilkan banyak sekali aktivasi seru. Betul. Tentunya ada art exhibition. Betul. Ada art market juga. Yes. Betul. Ada juga workshop. Betul. Ada talk show kayak gini. Talk show begini. Ada juga tadi pagi di tanggal 31 ini ada wellness activation wellness activity. Betul. Itu ada yoga sama running. Dan di hari Sabtu dari tanggal 6 itu akan ada stand up Indo dari stand up Indo Tangsel. Akan open mic di sini. Mengocok perut itu. Betul. Dan kita sudah kedatangan. Yes. Aduh. Yang kedatangan. punya nih. Nih, jujur tangan agak geter dikit. Board of director semua ini. Kalau di perusahaan Biodi semua kita setap. Masa pakai Ada Om Edi Kemot. Halo. Tangan dulu. Dan juga ada dari Dripping. Ada Mas Emil. Mas Emil. Gitu. Jadi hari ini kita di Kongsi Bintaro mau ngobrol-ngobrol cerita-cerita bersama Om Edi Kemot tentunya dan juga dari pihak Dripping Mas Emil mengenai acara ini bisa berlangsung karena beliau sebelumnya kita ngomongin sama artisnya. Kalau yang menyediakan tempat ya. Yang mensupport lah gitu. Iya betul sekali. Mungkin pertanyaannya lebih ke ini sih. Kan secara kongsi ini tuh udah terbilang besar ya Om ya. Yes. Ini saya mau penasaran ke Om Edi Kemot nih. Bertanya dari sisi kongsinya. Ini kan secara apa ya? Mungkin tempat nongkrong yang udah terbilang oke lah di Bintaro gitu dan sekitarnya gitu. Why? Kenapa Om Edi Kemot kasarnya approval lah untuk mengiyakan ruang berkarya dan ruang apa ya dibilangnya kayak art exhibition ini bisa terjadi gitu. Mau support dari pihak kongsinya di kongsi. Sebenarnya Kongsi itu dari kemarin-kemarin ini kita kayaknya mencoba mendefine diri. Positioning kita tuh adalah kita sebagai ruang berkongsi untuk warga Bintaro dan sekitar gitu. Oke. Jadi kita lebih dari sekedar tempat makan gitu. Yes. Tapi sesuai kayak spirit namanya kongsi itu ngapain sih berkongsi itu kan kayak berdiskusi ngobrol sama dan memang gitu kan tradisinya sama over a breakfast. Yes. Ada project apa lu lagi ngapain Silaturahmi juga. Ya, gitu. Yang emang banyak transaksional itu tuh kalau di sananya di Melayunya terjadinya di tempat-tempat kopi tiam seperti ini gitu. Oh berarti kongsi ini tuh ngambil konsepnya itu kopi tiam nih. Iya memang kita tuh sebenarnya kopi tiam peranakan kan sebenarnya. Cuman kalau gue ngelihatnya
lebih dari itu secara space-nya ternyata kita bisa mengakomodir banyak kegiatan ternyata gitu. Tahu-tahu ada workshop, tahu-tahu ada talks-nya anak-anak Maple waktu itu sempat bikin acara juga di sini kayak. Terus ya udah, jadi kita kayak in the spirit-nya sementara ini tuh kayak yaudah kita kasih aja lah ruang buat orang berkegiatan gitu. Dan Kongsi sendiri tuh udah terbilang sangat rutin Om. Betul. Support acara seperti ini. Memberikan venue. Kebetulan ada-ada aja gitu maksudnya. Banyak si ini pengen, si itu pengen. Semua mau. Tapi kayaknya memang harus, mungkin itu yang dibutuhin kali ya, maksudnya kayak ya udah gue ngasih ruang aja sebenarnya kan, maksudnya karena kan mostly juga sebenarnya bukan program kita kan gitu. Lebih kayak si ini datang menawarkan ini, si ini datang menawarkan ini, timingnya cocok, oh ya udah yuk gitu, cukup ruangnya bikin ini sini, udah cobain yuk gitu kan. Ya maksudnya kalau misalnya ternyata ini bagus berkelanjutan ya bagus lah gitu. Minggu depan lanjut lagi kan? Minggu depan Mas Kim gimana? Langsung ditantang. Om ini soalnya produser baru kita. Alhamdulillah kita dapat produser Om. Baru berapa jam yang lalu ya? Langsung ditodong. Tapi Om ini kan apakah ini tuh inline sama dari segi personal background Om sendiri kan? Om ini kan musisi kan, gitu kan. Apakah ini salah satu menjadi alasan Om Edi itu juga mensupport acara ini karena ya gue juga sebagai musisi pengen disupport lah, di manggung di mana atau dia pengen bikin acara di mana gitu. Pegiat seni sama pegiat seni. Iya, pegiat seni juga. Ya makanya akhirnya kan gitu, kebetulan jadinya circle-nya beredarnya di sekitar situ. Terus ruangnya juga cocok. Kita juga kan sama kakak gue yang mendesain layout interiornya, mikir emang ada ruang galeri gitu, mini galeri ini yang di atas yang ya makanya jadinya emang akan attract activity yang seperti ini kan gitu. Gue juga kepikirnya memang pengen lebih banyak gitu, activity workshop lah, for kids lah, for moms lah gitu. Ya maksudnya emang ruang untuk berkongsi, berkegiatan, mencoba sesuatu, ngobrolin sesuatu. Inline dengan namanya. Inline dengan namanya. Makanya jadi kita ngasih ruang sebesar-besarnya gitu. Dan yang kebetulan di jangkauan kita ya gitu kan, banyak circle teman-teman seni rupa dan segala, jadi saling berinteraksi lah gitu. Nice banget. Berarti sebenarnya gue udah ngenotis ini nih lantai 2-nya ya. Kita kan biasa coffee shop itu memang pure untuk nongkrong, gaul, lihat cewek, gitu. Ads on. Bisa juga ya. Bisa juga, nggak apa-apa nih sih. Boleh. Kadang emang mata kudu dicuci sekali nih. Dikucek. Iya, gue tuh lagi membaca juga kan demografi di Bintaro ini kan, kebanyakan kan orang ngomongnya family ya, young family gitu. Tapi ya young family kan juga sebenarnya berarti mereka peka sama industri kreatif. Maksudnya young family itu udah gitu generasi yang sekarang gitu. Terus kalau anak muda yang di Bintaro pengen punya tempat yang mereka bisa melakukan sesuatu gitu. Makanya kayak kalau misalnya workshop ini sesuatu yang bisa jadi yang reguler terjadi di sini tuh gue lebih senang sebenarnya. Karena jadi berarti emang buat warga sekitar sini jadi punya wadah. Betul. Jadi akhirnya kongsi itu tersendiri jadi berhasil diimplementasikan. Betul gitu. Ya, jadi benar-benar terlaksana lah gitu. Betul gitu. Jadi in the spiritnya tempatnya sih gitu kita. Iya gitu sih. Soalnya gue juga beberapa kali kesini juga di sini tuh WFC-able juga. WFC. Banyak banget. Apalagi kalau misalnya udah di jam-jam siang, pagi itu WFC-able banget. Karena ini juga buka pagi ya, Mbak? Dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi. juga eventable juga. Maksudnya di tengahnya juga sangat amat mumpuni untuk bikin acara juga kayak gini kan. Kayak yang sering terjadi kan, misalnya ibu bekerja tuh, mereka habis ngantar anaknya, terus gitu datang ke sini, mereka buka laptop untuk kemudian langsung gawe gitu. Didampingi di sebelahnya ada ibu-ibu segerombol arisan. Sambil di sananya ada yang lagi meeting apa gitu. Kadang-kadang gue suka duduk merhatiin emang. Tapi ya gitu, nature-nya jadi ngomongin bisnis, presentasi, brainstorming gitu-gitu. Jadi
Ya gue sih sebenarnya pengennya si tempat ini tuh jadi gitu kayak. Ibu ada kelompok ibu-ibu ngomongin ibu-ibu lain. Ya, misalkan. Nah daripada gibah kan mendingan workshop. Bener workshop gitu. Positif. Kayak Mas Popo potong keramik. Nanti kan ada program MMSG for Moms gitu kan. Oh, boleh bisa. Mas Gani gitu. Tarik nafas. Ponfit, misal ponfit. Kalau ada podcast gimana Om? Durak. Hak skena. Keren. Nah, selain dari pihak kongsi tersendiri ini juga MSG volume keempat ini acara Heavy to Happy ini dapat support juga dari Dripping. Ada Mas Emil. Ini dia penyuplai art tools. Dan beliau juga bersupport dari awal acara sampai nanti acara ya. Apa akhir ya Mas? Akhir. Dan itu ya sampai akhir. Dan itu di belakang kalau misalnya di hari ini teman-teman bisa tengok ke belakang itu ada workshop. Itu hampir semua toolsnya itu dari disupport oleh Dripping gitu. Pertanyaannya masih sama sih Mas. Apa ya kayak why? Kenapa lu mau support gitu dari segi keberlangsungan acara ini gitu? Timbal balik sih. Jadi timbal balik. Dripping itu kan sebenarnya awal ekosistemnya tools yang diciptakan dari skena graffiti dulu. Jadi terbiasa dengan gaya underground yang emang disupport sama teman-teman juga sampai ke bahkan dari segala kalangan pun yang berkecimpung di dunia kesenian, seni urban terutama ya. Nah, kalau ada kesempatan kayak gini, ya ini adalah momen timbal balik buat Dripping, buat gue, yang gue juga sebenarnya berkesenian juga gitu. Jadi sambil istilahnya apa ya? Karena kalau nggak gitu ekosistem nggak hidup. Dan ini masih sebenarnya Dripping tuh kan emang homemade product. Walaupun memang distribusinya ke banyak daerah, ke tempat-tempat lain gitu. Cuma gue pengen tetap mempertahankan autentikasi si brand ini. Kalau dia tuh ya masih Dripping yang sama kayak dulu. Gue nggak akan lupa siapapun yang pernah beli barang gue dari gue masih COD-an di mana. Gitu. Jadi mulai dari situ ya Mas? Mulai dari situ. Karena kalau nggak dari satu orang yang kayak gitu, gue nggak akan kesini ketemu teman-teman yang lain. Hal sentimentalnya dijaga ya. Betul. Itu menurut gue value yang nggak bisa ditukar sama duit sih. Walaupun ongkos bensinnya berapapun gitu. Wah itu udah susah gitu. Makanya kesempatan kayak gini, gue mau terima kasih buat teman-teman MSG, Emot juga buat tempatnya gitu, bisa ngumpulin banyak seniman-seniman yang sekarang ternyata bentuk visualnya di luar dari apa yang kita pikirin. Jadi kayak biasanya lihat scroll Instagram, sekarang kita bisa beraktivitas di belakang sambil nggambar apa ya, bisa sambil ngobrol, tukar pikiran gitu. Karena kan yang dicari critical thinking kan ketika berkesenian gitu. Tools tuh mahal banyak, branded banyak. Tapi masalahnya kadang-kadang senimannya nggak mutakhir. Justru yang bikin mutakhir adalah tempat dan di mana ruang itu berkumpul para seniman sambil bertukar pikiran itu. Jadi ada referensi yang muncul banyak. Referensi dari makhluk hidup, manusia hidup dan dari satu sama lain. Dari Milaksa misalkan. Jauh tempatnya. Boleh. Betul ya? Bisa. Milaksa nih warna peletonnya asiknya kemana masuk kayak gitu misalkan. Chicken curry-nya. Dari kopinya, dari apa, ya bisa juga. Benar. Tapi tools yang disediakan oleh Dripping ini benar-benar semua tools kan, mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu ya. Dripping itu menyediakannya apa aja? Ya kategorinya. Ya, jadi ada beberapa kategori. Di sini kita nyediain acrylic marker sama acrylic paint. Acrylic marker ini memang dulu berangkat dari tugas akhir kampus gue. Ya, jadi ini cerita umum gak sih dari TA bisa jadi bisnis? cerita umum tapi itu beneran. Bisa gitu kan? Deskripsi gitu kan. Waktu gue kuliah dulu di sebut merek gak apa-apa? Gak apa-apa. Di Mercu. Jakarta Barat. Jadi emang dari hobi graffiti
terus diangkat ke tugas akhir, akhirnya sampai ke sini. Nah, acrylic marker ini emang di-develop sendiri, dikembangin di rumah. Sekarang kita produksi masih di garasi rumah aja. Oh iya. Iya, masih simpel-simpel aja. Bill Gates juga dari garasi. Iya, kali aja ntar gue jadi Bill Gates sih. Ntar jadi komputer. Bill Gates ya. Ntar gue bikin chipset sih. Chipset warna. Tapi kenapa outputnya tuh jadi tools gitu? Kenapa? Iya. Iya, kenapa outputnya jadi tools? Kenapa nggak jadi karyanya? Jadi senimannya aja gitu, Mas? Karena waktu kuliah desain produk. Jadi itu seni terapan. Iya. Bukan seni rupa. Kalau kuliah seni rupa mungkin nggak tahu ya. Ada beberapa yang arahnya jadi keseniannya. Tapi kalau buat gue esensi berkesenian adalah ketika gue juga bisa membuat sebuah tools. Oke. Itu art menurut gue. Jadi kesenian gue adalah tools gue yang gue ciptakan. Tapi ini tadi di belakang sedikit ngobrol juga sama Mas Emil nih. Ada satu pengalaman dia yang lumayan touchy, itu adalah beliau ini suka berkeliling dari satu tempat ke satu tempat untuk ngajar. Yes. Hijrah itu. Kalau misalnya ada kecil siapa random gitu, kayak mungkin bisa dibilang ada homeless juga, itu diajarin juga ya Mas waktu itu. Awal-awal dulu itu pas zaman-zaman kuliah. Jadi gue suka keliling, emang masih suka bikin graffiti, mobile kemana-mana, naik komuter line. Terus nanti berhenti di stasiun Kampung Bandan atau di mana. Terus nanti ketemu anak-anak yang ibaratnya kurang inilah. Terus gue bawa buku gambar biasanya sama bawa tools dripping ini. Jadi tools dripping ini sebelum masuk ke TA emang gue uji coba ke anak-anak itu. Tapi sekalian ya emang bagi-bagi aja gitu. Aduh, kenapa ke kampung rambutan Mas? Nah, saya nggak ada, emang ada keretanya. Waringin Saya kadang ojek payung kalau di kampung rambutan Terlalu gitu. ini banget. Kasian banget. Kasian banget kesana. Mana nih abang seniman, abang gambar gitu. Sembako ntar yang dikasih sembako lu mah. Iya itu tapi sampai sekarang masih aktif kan dripping apa mau untuk ngelakuin itu lagi? Tapi Masih mau atas nama kalau dasar ada dripping. waktu kadang-kadang emang ya jalan-jalan aja kemana sendiri gitu. Kemana atau kalau sekarang lebih relate-nya ke tempat teman yang punya tempat usaha apa, terus ajak temen yang di situ. Atau ada orang yang mau pakai, coba ya udah pakai aja gitu. Yang penting masih bisa berkesenian, Betul. terus masih bisa ketemu teman-teman, masih bisa ngobrol. Karena suntuk sih di rumah juga gadget terus kan. Betul. Terus nalar berkesenian itu kadang-kadang kalau nggak ngobrol sama orang nggak klik gitu. Yes. Oh iya. Karena digitalisasi kadang suka tidak berhasil. Iya, karena terlalu mudah sih digitalisasi tuh. Betul. Apa-apa gampang. Oh, oke. Pahala jariah juga. Pahala jariah, benar. Agama Isa juga ada. Iya benar. Kalau dari Om Edi sendiri nih, kalau Kongsi sendiri nih nanti ke depannya apakah pengen expense lebih jauh ke daerah-daerah tertentu? Betul. Apakah sudah tapi pengen nambah? Yes, belum sih. Oh, belum. Kita aja kan sebenarnya masih belum setahun kan. Oh, Di tempat kopi ini bahkan belum setahun gitu. Jadi menurut gua kita masih banyak PR yang harus dilakukan lah di tempat ini. Cuman palingnya sekarang kita udah tahu in the spirit tuh mau ngapainnya ya udah lebih clear lah gitu. Ya itu sih, memberi ruang untuk berkumpul. Tapi Om Edi sendiri ada ketertarikan khusus gitu gak sih sama seni gitu, mungkin visual art dan lain-lainnya? Atau sebenarnya sama-sama maksudnya awam tapi ada ya maksudnya kayak ini lucu deh, ini gitu, keren gitu. Iya, kalau karena dari latar belakang seni rupa juga ya, maksudnya pasti kan gue juga punya interest juga ke situ gitu. Sama gue juga produk. Sama nih. Senior. Mercu juga. Anak mercu. Masuk emang iya. Mercu juga. Enggak bukan di. Maksudnya produk. Di desain produk. Meskipun gue sadar di tengah jalan ketika gue lagi ngamplas, gue salah jurusan. Ternyata juga terjadi oleh Om Edi. Iya. Di tengah jalan gitu. Momen hidayahnya ngamplas. Wah, udah semester 3 kita anjing salah lagi. Mau cabut nanggung. Jalanin berat. Udah kamu beruntung. udah dapat Karirmu sesuai sama kuliah kamu beruntung. Saya kurang. Cuman maksudnya kan memang gue jadi selalu suka ya activity begini gitu. Tapi Om, kenapa
Om akhirnya memilih tempat yang seperti ini? Maksudnya dengan latar belakang Om sebagai anak metal gitu kan, drummer hebat juga. Kenapa Om memilih dengan konsep seperti ini gitu? Kenapa nggak yang seperti rekan-rekan yang lain membangun Lawless, membangun segala macam? Fuck skena. Oke. Singkat, jelas, padat, menusuk. Fuck skena. Kongsi for mom. Kongsi for mom. Nah, cuman memang kayaknya sesuai demografi, mungkin sesuai umur juga. Gue juga secara karakteristik mulai punya anak gitu kan, kayak gitu. Terus apa sih yang dibutuhin gitu, space seperti apa gitu. Oh ya, guanya juga butuh tempat buat gue sendiri. Kalau gue mau punya acara atau orang pengen bikin acara, orang pengen bikin pameran, orang pengen bikin apa, oh ya emang butuh space aja sih sebenarnya akhirnya. Memang ya kita membuka pintu seluas-luasnya. Kalau misalnya ternyata kita terkoneksinya sama banyak kegiatan industri kreatif, mungkin karena latar belakang gue juga, jadi memberi ruang juga untuk industri kreatif di Bintaro dan sekitar juga jadi punya space gitu. Tapi dengan visi Om ini, maksudnya kayak for everyone gitu. Ada nggak mungkin apakah itu berjalan dengan lampu hijau nih? Alhamdulillah lampu hijau terusnya. Apakah ada beberapa kayaknya gini aja deh. Apa tuh misalnya? Misalkan konsepnya kayak tadi kayak for everyone, mau buat seni gitu. Tapi kayaknya kita khusus F&B aja deh gitu. Ada nggak Om penolakan? Bukan penolakan sih, ke argumen. Enggak sih, justru memang kayaknya F&B itu emang basic aja sih, maksudnya kita nyari emang yang sesuai diproduce, yang emang semua akan bisa masuk lah. Kopi tiap menurut gue emang udah basicnya. Tapi emang ruangnya dan itu sih makanya kita jadi selalu ngebuka siapa lagi sok punya program masuk gak ke kalender gue, ayo bikin aja terus gitu. Emang si podcast berarti buat kita benar it's time Kita buat Mas Gani aman jatuh Mas ya. aman terus kita buat kopi shop, programnya Posyandu suntik. Tapi kita podcast sih, Om Kiamat udah bilang. tapi kita podcast sih sekalian jaga malam di sini kan. Maksudnya gitu kan. Jadi gue bisa kurangin pegawai yang jaga. Lu podcast semalaman gitu kan. Dijamin aman tempatnya. Posyandu 3 bulan sih dihitam. 3 bulan. Tapi ya itu sih kesadaran semakin butuh ruang tuh juga. Menurut gue gara-gara itu semua go digital ini ya, maksudnya kayak kita tuh terkoneksi tapi tidak komunal gitu. Jadi kita saling terkoneksi satu sama lain, kenal apa semua segala apa, tapi activity komunal tuh beda kan. Maksudnya lu duduk datang, ya ini kayak abang-abangan banget sih obrolan. Kayak zaman dulu kan kalau gue mau tahu sesuatu gue harus datang untuk ngobrol. Gue pengen tahu tentang punk. Oh itu dia yang rambutnya mohawk. Cacing Bang suka pang ya? Kok tahu rambutnya udah gitu. Menurut lo ya habis. Di sini pakai baju sit kan, menurut lo. Kita harus datang ngobrol, sharing gitu. Tapi emang output yang keluar beda sama. Bener-bener. Tapi emang setuju sih Om. Soalnya maksudnya saya pun juga ngerasain gitu. Ada satu momen di mana let's say misalnya kita follow-follow di sosial media gitu, tapi ketika ketemu langsung tuh kayak itu tuh yang itu tuh. Iya, karena jadi ada keterbatasan. Takut menyapa karena followers. Takut menyapa karena takutnya dia famous kita enggak gitu. Maksudnya itu variabel semua sebenarnya. Zaman sekarang kan lu menjadikan itu semua sebuah variabel, dulu kan enggak kan. Iya benar. Makanya tadi setuju banget gitu kalau kita terkoneksi tapi enggak komunal tuh setuju banget gitu. Tidak ada aksi nyata bahwasannya kayak ngobrol, ada proyek apa segala macam. Oh itu jadi salah satu visi dari Kongsi itu sendiri ya. Iya, makanya makanya ruang kan. Yes, benar. Ya semoga niatnya jadinya kepake terus sama semua biar semua orang bisa bikin activity ngapain gitu. Silakan loh minggu depan. Boleh. Langsung Posyandu dia aja nih. langsung post tuh jaga malam kan. Jaga malam gue nyesel. Posyandu lagi. Ini kalau dari segi halo Bukan dulu. Nggak usah ini. Pengen didadain gitu. Udah gini kadang nggak sopan karena tangan kiri nih. Kalau dripping ini udah acara keberapa? Yang disupport. Gak kehitung deh kayaknya. Gak kehitung. 100. Ada. 300. Mau reguler kan di sini? Belum, jaga malam juga. Barang sama kita jaga malam nih. Barang kita bang. Kita ngelukis aja ngelukis. Kita mah bisa. Bisa. Aman. 100 ada. 100 ada.
Oh, ini MSG udah kesekian lah ya berarti. Iya. MSG pertama kali nih, Pertama kali. first touch with MSG. First status apa with MSG? Oh, oke. Baru ketemu sama MSG, sebelumnya ketemu sama Gani tapi kolektifnya beda. Oh. Ada apa, Studio Pentah. Studi bentar. Iya. Tapi kalau Dripping sendiri pengen ada punya acara sendiri nggak? Yang special show-nya lah kasarnya. Dripping tuh sebenarnya aktif juga bikin acara kolektif. Jadi ngumpulin teman-teman, user-user gitu. Kita silakan. Habis ini kita bikin. Boleh. Tuh boleh tuh. Hijau langsung ini. Ya, ada Mau mingguan. Butuh MC. Butuh podcast. Nggak usah rasak banget. Timurnya keluar banget. Rasak banget begininya. Gitu. Ada namanya Medium X atau itu singkatan dari Medium Explore. Oke. Jadi nggak cuma anak graffiti aja, tapi art enthusiast tuh orang-orang yang mau ikut, kita terbuka buat publik. Jadi nanti teman-teman yang mau ngerasain ikut vibes-nya pameran, berkolektif, terus nanti ada biasanya dilengkapin sama art market. Betul. Jadi Medium X ini sifatnya mempertemukan seniman dengan pasarnya. Jadi dari gue Medium X, gue nggak mau kalau ada orang beli karya ke gue, di situ senimannya harus ada. Jadi lo langsung ketemu senimannya, lo ngobrol. Jadi gue pengen ngebuka chance yang lebih buat setiap artis, buat setiap art enthusiast atau apapun di satu ruang itu. Gimana caranya semua orang tuh bisa berkomunikasi dan berkomunal dari Medium X itu. Dan mereka bisa sambil kolaborasi nge-explore medium apapun yang ada di tempat itu dan dipamerkan di situ gitu. Jadi guys, sekedar beli putus ya. Betul. Ini kan, saya penasaran sih Om, dari segi bisnis sih Om. Ini kan kalau kolektif kan terbilang apa ya? Secara profit tuh apakah mengganggu sih Om? Kalau dari segi bisnisnya? Maksudnya gimana? Kalau misalnya di acara kolektifan seperti ini nih, misalkan ada beberapa momentum di mana kan secara bahasa kolektif itu kan tidak mengeluarkan budget kan, kasarnya gitu untuk ke venue gitu. Iya. Apakah itu mengganggu operasional? Iya, apalagi kan ada beberapa part mungkin di segmen 1 atau 2 gitu, kita harus ada nutup tempat atau apa gitu. Dari segi kongsi sendiri ada permasalahan dari situ nggak sih Om? Rezeki milik Allah. Dengan satu tarikan nafas. Udah mau ke ijab kabul tuh. Rezeki milik Allah. Yes. Ali Taher berkata gitu. Bener sih milik Allah. Semua itu milik Allah. Bener sih. Tapi niat kita baik. Tapi secara tidak langsung ini juga pergerakan dari kolektif ini juga menumbuhkan ekonomi kreatif kan sih Om? Iya dong, maksudnya justru gue sih berharap lebih banyak activity seperti ini ya gitu. Menurut gue jadi ketemu kan, maksudnya kolektif yang memang butuh space sama gue yang memang membuka tempatnya untuk berbagai orang bikin program. Ya perkongsian seperti itu yang memang dicari gitu. Kalau dari Kongsi Bintaro sendiri Om, ada campaign yang bakal akan dilakuin gak Om? Iya, untuk waktu dekat ini. Dalam waktu campaign dekat. Atau ada enggak aktiviti sih baru? Mungkin ada nanti beberapa temen yang udah mau pameran juga udah mulai ada lagi kayak gitu. Oke. Kita sih sebenarnya mostly lebih ada beberapa yang kita lagi pengen regulerkan tuh sebenarnya workshop. Iya. Gue tuh pengen mencoba meregulerkan workshop. Nah makanya pengen juga nanti ngobrol sama teman-teman MSG dan yang lain-lain. Apakah ada something yang bisa kita ini kayak gue sangat tertarik karena demografinya Bintaro juga family, kids, art. Nah gue tuh pengen banget bikin workshop yang bisa related to kids and moms gitu. Maksudnya memang kan banyak yang kalau gue ngeliatin dari community memang pasti gitu kan ekspresi gitu. Tapi sebenarnya regenerasi juga menarik ya gitu. Kayak kalau anak bisa kita paparin sama creative thinking, kreatif terbiasa sama tools, semua itu sejak dini. Menarik banget tuh, cocok sama demografi gua. Tapi kita masih ngomongin konteks yang sama. Nah, itu sih yang gue lagi ke depannya gue lagi pengen banget pengen ada tuh kayak gitu. Oke. Taman membaca Quran mau Om. Nih Ustaz ya. Salah 3 harokat itu. Kira-kira begitu. Kalau dari Dripping nih,
Nextnya apakah ada activity yang mau terlaksana dalam waktu dekat yang mungkin bisa nanti teman-teman juga visit? Yes. Atau Sebenarnya misalnya itu ada tadi Medium X tadi tuh, tapi cuman kemarin emang lagi nyari-nyari tempat. apa nyari host. Apa nyari tempat di Bintaro? Nyari tempat seberang. Gua kenal sama yang punya. Ntar gue bilang gitu. Itu. Bentar, gimana kenal sama yang punya? Dia punya. Gimana nih? Saya sendiri kata gitu. Saya. Tapi mungkin akan ada kegiatan yang akan memasifkan produk dropping gitu. Jadi kayak dripping maaf. Dripping akan lebih dikenal oleh teman-teman seniman gitu dan itu. Ya, tadi salah satunya tuh ya tadi Medium X tadi. Oke. Jadi di Medium X itu kita mau bikin pameran. Ada beberapa konsep yang sebenarnya lagi digarap kayak pameran dengan tema fashion, memanfaatkan jaket-jaket daur ulang gitu, untuk di painting, terus nanti dipamerkan. Medium pamerannya jadi nggak standar kanvas atau apa, jadi medium pamerannya ya medium bahan pakai kayak gitu. Jadi terus nanti ada beberapa program ya kayak belajar lettering graffiti, terus belajar coloring bareng nanti gitu. Terus ada screening tentang seni urban gitu-gitu. Yes. Jadi di dalam satu ruang pamer itu, oh ya ada lagi. Sebenarnya ada zine documentation. Jadi pamerannya ada zine-nya juga. Jadi sebelumnya Medium X itu kalau anaknya mau pameran, dia harus memamerkan zine-nya juga. Oke. Jadi Apa itu? Zine tuh lawannya magazine. Fanzine. Oh, magazine. Magazine. Tapi dia bentuknya DIY gitu. Jadi isinya dokumentasi dia, kekaryaan dia. Jadi kalau orang ngeliat karya dia sekarang, dia bisa ngeliat zine-nya, oh dulu begini ya. Jadi ada timeline-nya dari satu artis. Oh ternyata dia pernah bikin ini ya, bikin ini. Nah kadang-kadang beberapa visual bisa dilihat di sosial media. Kadang kan sosial media itu nggak sepenuhnya real. Biasanya ada orang yang emang gimmicknya di sosmed begitu. Yes. Cuma ya itu proses dari setiap artis, setiap manusia itu yang berharga, dan di tempat itu orang-orang bisa menikmati beberapa dan mempelajari proses-proses dari setiap seniman yang ada di situ. Walaupun dia mau establish mau enggak, dan itu jadi ruang temu dari setiap manusia yang punya otak kreatif tadi gitu. Oh nice. Feedbacknya dari Dripping dua. tuh bisa dapat di mana sih? Kenapa? Dripping tuh bisa kita dapatin di mana aja untuk pembeliannya? Dripping ada di store-store banyak store-store graffiti yang memang menjual peralatan graffiti. Dulu di sini ada Gardu House, tapi Gardu House sudah tutup kan. Sekarang kita jualan di online, di toko orange sama toko hijau. Terus ada beberapa kalau di luar negeri pun ada juga di Malaysia. Gitu. Sekarang Untuk ada Instagram mah ada mas? ada Instagramnya dripping.id. Dripping. Kita tulis itu. Yes. Ya, tadi kita ngobrol-ngobrol juga kan untuk harga affordable. Iya, Parah. harga Maksudnya katanya untuk- itu gapnya itu 4 kali lipat ya mas ya? Iya. Kalau dibandingkan brand luar. Misalkan kita berbicara soal seniman ya, maksudnya ada yang baru memulai juga dan mungkin ada beberapa yang keterbatasan akan, aduh mau beli tools ini mahal lagi. Nah ini bisa, solusinya dikasih oleh Dripping ya. Ya, jadi emang sengaja ngejar harga affordable karena ya itu tujuannya buat semua orang tuh berhak berkreativitas, bukan karena brand tertentu. Jadi harus beli brand ini baru bisa ngewarnain dengan begini-begini, enggak. Jadi memang ya kita pengennya semua orang bisa berkreativitas, punya kualitas. Dan makin banyak orang-orang yang punya creative thinking yang berkembang dari si Dripping ini gitu loh. Karena kalau melulu kadang-kadang orang berpikir, toolsnya branded nih keren, kayaknya harus pakai ini nih buat bikin yang begini. Nggak juga. Jadi senimannya tuh harus canggih, bukan toolsnya doang yang canggih gitu. Cuma gitu. Kalau senimannya nggak bisa tapi barangnya branded ya jadinya sampah aja. Nice. Kreativitas tanpa nice. batas. Luar biasa. Om, menu favorit Om di Koksi apa Om? Mungkin bisa jadi rekomendasi ntar jadi orang penasaran kalau datang sini harus nyobain ini. Bakso goreng. Bakso goreng. Kemarin nyobain. Iya. Gede gitu. Oh, gede gitu. Enak kok. Gede. Terus kalau selain bakso goreng ada lagi Om? Bakso goreng sama itu enak nasi kari. Oh nasi kari. Belum makan Persis ya. yang saya makan Om. Enak. Enak Om. Nice. Minumannya? Terima kasih.
Kalau di dalam biasanya es kopi. es kopi. Ini orang dapur langsung kayak bakso goreng. Siapa yang buat Bakso goreng. Siapa yang bikin? Banyakin stoknya. Banyakin stok. yang denger kasih gini. Kok Gicer langsung. Makan kita sekarang langsung. Kamu lagi kerja. Yang bikin resep gini. Selebrasi langsung gitu. Kosong langsung di kitchen. Kosong. Om Giot masuk guys. Kosong. Air keran dong itu. Sambal mata enak juga tuh sambal mata tadi. Makasih. Bro. Nice. Gitu. Luar biasa sekali. Jadi memang itu salah satu tujuan dari kongsi sesuai inline dengan namanya untuk berkongsi, berdiskusi untuk nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang positif dibandingkan begajulan sana sini cosplay jadi pocong begal. Jangan. Nggak boleh. Jangan atau enggak kalau mau kafannya di Rokis. Pakai sama juga formal living. Masa estetik dibuat positif Potong aja, estetik. men. Enggak apa-apa. Berarti matinya dengan arsi ya. Jadi kalian juga mungkin teman-teman atau di digital recording ini di Spotify dan YouTube bisa datang langsung ke Kongsi Bintaro. Betul. Itu ada di Bintaro Sektor 3 itu patokannya sebenarnya ini dekat Creative Box kan. Betul. Di dekat putaran. Persis sebelahnya apartemen. Ah iya. Apa ini? Apartemen Debris apa? Bintaro apartemen. Gue lupa nama apartemen ini. Akses ya. Jujur saya bukan Aksen orang ya? sini om. Saya nggak Saya tahu orang juga. Bekasi om. Saya orang Bekasi. Pokoknya kelihatan sih Om ya. Iya, Di Google aja. Seberangnya Bintaro Plaza. Ah benar, itu paling gampang nih aja. Ya, atau simpelnya kalian follow aja atau cekin aja di Instagram di @kongsi. Betul. Iya. Lengkap. Dan kalian datang ke sini langsung bakso goreng, Betul. nasi kari, sama kencengin bakso goreng, Nasi kari. Tadi sangkanya mesen. dan ada juga gelato, ada gelato. Ada gelato. Enak juga, kalian juga bisa itu makanan favorit dari Om Edi Kemot itu ada tadi bakso goreng, nasi kari. Betul. Dan juga kalian bisa langsung cek juga di Instagramnya Dripping itu ada di mana tadi Mas? Shopee. Oh, di Toko Oren dan Toko Oren Ijo. sama Toko Ijo. Kalau di Instagramnya? Instagram dripping.id. Di situ ada link yang langsung ke toko. Ada. ya. Langsung Oke, dicek gitu. Ya, Jadi terima kasih untuk si pendengar ya. Di Yes. episode ini kita bertemu dengan orang-orang keren. Yes. Terima kasih untuk si pendengar gue untuk yang sudah mendengarkan kita. Jangan lupa follow kita di @podcast.id. Betul. Di Instagram juga di TikTok dan juga jangan lupa untuk kalian yang ingin bercerita, kalian bisa drop cerita kalian di sawernya kita. Betul. dan juga jangan lupa untuk datang ke Happy to Happy. Ini masih berlangsung sampai 6 Juni dengan banyaknya kegiatan yang sangat-sangat menarik. Betul. Itu ada apa aja, Pak? Ada art exhibition. Yes. Ada art market. Yes. Ada talk show. Yes. Yeah. Ada workshop juga. Yes. Iya. Dan ada Yoga tadi udah, yoga running udah. Yoga running Nanti udah. di tanggal 6 Juni ada stand up Betul. itu Tangsel bakal menggelak tawa dan mengocok perut. Betul. Langsung Yes. cek aja langsung ke Instagram Betul. MSG Kolektif ya. Terima kasih untuk Om Edi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. juga buat teman-teman yang sudah support MSG Kolektif. Terima kasih juga. Terima kasih juga kita. Terima kasih Mas Gani produser kami. Produser baru. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk MSG Kolektif karena sudah melibatkan kita si podcast di acara seperti ini. Terima kasih banyak. Tepuk tangan online ntar ya. Teman-teman online. Terima kasih. Bye bye semuanya. Terima kasih.